Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat, selamat malam Bu Tuti. Ketemu lagi di hari keempat, BIMTEK 84 jam dengan judul Semangat Baru Bersama Merdeka Belajar, Bimbingan Teknis Pembuatan Perangkat Ajar tahun ajaran 2024-2025 untuk fasilitas murid belajar lebih bermakna dan menyenangkan, yang akan dibawakan oleh Bunda Dwi Setiawati, guru SMP Negeri Sukodono Lumajang, bergema guru gelombang 1, TP Angkatan 10, guru penggerak Angkatan 5, NSBP Angkatan 1, wadah Inspring Tiker. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan serahkan ke Bu Dwi. Malam ini apakah materi lagi atau hanya tanya jawab, Bun? Terkait ini dulu bahan ajar, soalnya Oke. semuanya dapat ya Bapak Ibu. Ya, siap. Berarti malam ini masih ada materi berupa bahan ajar, Bapak Iya. Ibu simak. Nanti di sesi tanya jawab boleh bertanya. Mohon dikontrol mic-nya supaya rekamannya jernih. Silakan Bunda Dwi. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah membedah CP, TP, ATP, kemudian melihat modul ajar ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh modul ajar. Nah, sekarang kita sampai asesmen sama KKTP-nya Bapak Ibu. Sekarang kita buat yang bahan ajarnya, jadi nanti jadi satu kesatuan. Paling tidak Bapak Ibu nanti di tahun ajaran baru untuk pertemuan pertama sudah punya satu set ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya itu nanti satu set isinya adalah bedah CP ya. Minimal paling tidak satu paragraf lah, satu paragraf atau misalnya satu elemen. Misalnya kalau bahasa Indonesia menyimak, kalau musik misalnya seni musik misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian membuat TP-nya sama ATP-nya, lalu membuat satu modul ajar utuh yang terdiri dari ada KKTP-nya, ada asesmennya sama bahan ajarnya ini Bapak Ibu ya. Untuk yang bahan ajar langsung kita belajar secara praktek ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Langsung ke PMM aja. Kita ngambil contoh-contoh yang sudah ada di PMM. Jadi biar Bapak Ibu tahu bahan ajar mana yang istilahnya sudah lolos kurasi itu seperti apa. Bapak Ibu untuk bahan ajar itu modelnya yang diperkenankan di apa itu di PMM itu macam-macam, bisa bentuk link atau bisa bentuk video. Lah ini kita coba yang ngambil dari yang bentuk link. Bisa atau enggak ini diakses ini. Ini kalau dari Sway Office paling tidak ini dari Microsoft ya Bapak Ibu ya. Berupa presentasi sepertinya. Kita coba lihat yang lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini bahan ajar tapi tulisannya adalah modul ajar fase D. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang ini loading lama ini ya, berarti mungkin linknya agak rusak ini Bapak Ibu ya, nggak bisa diklik. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu membuat bahan ajar dengan model link tersebut ya Bapak Ibu, usahakan aksesnya sudah bisa diakses secara umum. Anyone can view, jangan sampai
tidak bisa di-view. Akhirnya susah, tidak bisa dibuka. Bapak Ibu, ini adalah contoh bahan ajar yang berupa seperti handout ya Bapak Ibu ya. Nah ini diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat bahan ajar seperti ini, usahakan kalau halamannya agak banyak itu dikasih daftar isi Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya hanya cuplikan misalnya satu topik ini terkait dengan laboratorium IPA, bolehlah tidak usah dikasih halaman. Nah, tetapi ada baiknya memang diberi halaman biar memudahkan pembaca. Kemudian ini yang kurang apa Bapak Ibu? Petunjuk penggunaan bahan ajar. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini bukan modul ajar tapi modul. Ini ya Bapak Ibu ya. Modul pun harusnya isinya harus ada instruksinya Bapak Ibu ya. Nih, nah ini Bapak Ibu ya. Isinya cuma beberapa halaman di sini. Seperti itu. Ini yang kurang apa kira-kira Bapak Ibu ya? Kurang referensinya ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau mengambil seperti ini, yang paling bawah itu harus ada sumber pustaka. Karena semuanya yang kita ambil di sini itu berasal dari beberapa buku pastinya. Untuk yang lainnya, untuk gambar-gambarnya sudah ada di sini, contohnya sumber-sumbernya sudah terdeteksi ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini sudah tidak apa-apa kalau yang ini. Tetapi yang kurang tadi apa Bapak Ibu ya, daftar pustakanya sama petunjuk penggunaannya. Kemudian yang kurang apa lagi Bapak Ibu? Tujuan pembelajarannya atau tujuan bahan ajar ini dibuat. Misalnya eh, bahan ajar ini dibuat untuk bahan pendukung dari tujuan pembelajaran, misalnya mengenalkan siswa terkait laboratorium IPA. Kemudian petunjuknya adalah bahan ajar ini dipakai sebagai sumber belajar, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya ditambahi ada misalnya bahan belajar ini terdiri dari ringkasan materi dan juga misalnya ada beberapa soal. Itu harus ada di bagian sini Bapak Ibu ya, setelah judulnya. Jadi harus ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Ini kita sambil belajar mengkritisi bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Ini kapan diluncurkan? Tahun berapa ya Bapak Ibu? 2023. Iya Bapak Ibu ya. Ini kekurangannya tadi apa Bapak Ibu ya? Petunjuk bahan ajar ya. Nah ini. Kemudian coba kita lihat lagi, misalnya ya. Ini ada lembar refleksi. Kita lihat Bapak Ibu ya. Lembar refleksinya seperti apa? Nah ini lembar refleksi pembelajaran IPA. Nah ini apa yang paling anak-anak sukai ini? Seperti ini. Ini boleh. Ini jurnal ya Bapak Ibu, bentuk jurnal. Ini berarti bukan termasuk bahan ajar ya, tetapi bahan tambahan yang adanya di modul ajar Bapak Ibu. Ya. Nah, ini instrumen refleksi. Jadi ini adanya harusnya di bagian modul ajar Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini lembar observasi guru harusnya ada di mana Bapak Ibu? Harusnya ada di modul ajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penggunaannya kira-kira tepat atau enggak di sini? Kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini komik pembelajaran IPA. Nah, Bapak Ibu kalau kita bikin komik seperti ini, nah ini harusnya apa kira-kira?
Kok bunga api tidak terasa panas? Ini pembelajaran IPA terkait untuk materi apa, Bapak Ibu? Sama ya, Bapak Ibu, berarti harus ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Iya. Jadi komiknya ini dipakai untuk materi apa? Ini belum terlihat ya, Bapak Ibu ya. Untuk kelas 7 misalnya untuk apa ini? Perubahan kimia atau yang mana gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya terkait ini ya. Jadi usahakan kalau bahan ajar berdiri sendiri seperti ini harus ada petunjuk penggunaan belajar. Ini. Kemudian kita lihat yang lain ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini contoh soal materi cahaya, kita lihat ini. Nah ini juga seperti ini kadang nggak bisa diklik ya. Uji bahan makanan ini juga. Bapak Ibu kalau misalnya non video lebih baik yang bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Karena kalau link biasanya ya ini agak lama. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ini PTP Provinsi Bengkulu ya Bapak Ibu ya. Ini menjelaskan terkait apa Bapak Ibu ya ini ya. Terkait materi ini Bapak Ibu. Materi pembelajaran IPA kelas 8 SMP. Gerak. Ini harus ada apa dulu? Sama Bapak Ibu ya. Tujuan penggunaan bahan ajar ini apa? Untuk tujuan pembelajaran apa? Ini jangan lupa Bapak Ibu. Nah ya ini. Silakan. Yang penting Bapak Ibu untuk penggunaan bahan ajar ya seperti itu. Yang harus diperhatikan harus kalau berdiri sendiri harus ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Kita coba lihat yang lain ya Bapak Ibu ya. Yang misalnya ke SD. Bahasa Indonesia misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini ada ini teks petunjuk misalnya ini. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini. Wah, ini isinya apa Bapak Ibu? Kok artikel ya yang dimasukkan? Nih ya. Bahan ajar berisi tentang materi teks prosedur. Tetapi isinya ternyata artikel. Ini bohong ini berarti. Gak ngerti gurunya tuh. Mana petunjuk? Ini kok Petunjuk kebetulan ya. penggunaan, petunjuk pemakaian, Ya, artikel. kita ini browsing ya Pak Ibu ya. Jadi sambil kita apa itu belajar apa ya? Belajar menggunakan PMM yang beneran ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat yang ini Bapak Ibu ya. Ah, ini teks prosedur. Bapak Ibu di sini oke ya, namanya ini Surabaya. Nah, ini juga sama, teks prosedur itu apa? Ini tuh ini bahan ajarnya untuk apa? Misalnya ini bahan ajar ini merupakan bahan tayang presentasi untuk materi teks prosedur dengan tujuan pembelajaran seperti ini. Harus ada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat bahan ajar berdiri sendiri seperti ini, jangan lupa petunjuk penggunaan bahan ajarnya. Nah ini. Ya ini kan teks prosedur ya, kan dan ciri-cirinya dan lain sebagainya ini. Nah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, diperhatikan. Kalau kita membuat seperti ini memang warna-warni Bapak Ibu ya. Tetapi menarik sekali. Tetapi yang kalau misalnya di PMM itu gunakan satu jenis font. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya
ataupun kalau kita pakai yang dari Canva-nya beneran, itu kan pasti fontnya itu terbatas jumlahnya kan kalau di settingannya Canva ya. Untuk yang misalnya kita ngambil template, itu pasti itu loh, fontnya itu masih nggak bermacam-macam antara 1 sampai 3 mungkin. Kalau yang ini coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini font 1, font 2, font 3, font 4. Kemudian ini font ke-5. Ini sama ya Bapak Ibu ya, ini. Nah, ini juga. Berapa jenis font Bapak Ibu? Coba dilihat. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau memakai font dalam menggunakan bahan ajar ini ya, petunjuknya kemarin itu menggunakan satu jenis font. Kemudian jangan lupa gambar-gambarnya yang kita ambil itu gambar dari dokumen pribadi atau ngambil dari internet. Itu ya. Misalnya di bawah sini ditulis Bapak Ibu ya, sumber dokumentasi pribadi. Ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini sumbernya sumber dokumentasi pribadi. Itu bukan Ya. pribadi, Jadi itu jangan lupa ini konten. Pribadi bukan menariknya karena warna-warninya tulisannya ya Bapak Ibu ya, tapi terkait keterbacaannya. Di dalam misalnya apa itu kalau kita penelitian juga kalau bikin bahan ajar itu pasti yang disinggung adalah masalah jenis fontnya. Sering itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini bertukar atau membayar. Kita lihat ini Bapak Ibu ya. Wah, ini biasanya seperti ini pasti agak sulit dibuka ini. Ini lembar kerjanya cuma selembar. Petunjuk. Saatnya berkreasi. Nah, ini membuat celengan Bapak Ibu ya. Ini berarti untuk kegiatan apa ini? Untuk membuat teks prosedur ya. Kemudian gambar celengannya ini dari mana Bapak Ibu? Apakah dia itu moto celengan yang ada di rumahnya atau ngambil dari internet? Itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Kecuali misalnya kalau di sekolah habis ada kegiatan misalnya membuat praktek daur ulang yang bikin dari apa itu bekasnya kaleng, terus anak-anak ngumpulkan celengan itu kan biasanya kan banyak ya bisa difoto sendiri. Nah itu boleh. Ini juga seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita belajar ini learning by apa ya? Experience ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita cermati ya Bapak Ibu ya. Bahan ajar kurikulum merdeka. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ini 1 kali pertemuan. Kemudian dikembangkan oleh ini. Boleh ya. Sekarang kita lihat. Nah, lagi-lagi jumlah fontnya Bapak Ibu. Jenis fontnya ya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fotonya itu ini ngambilnya dari mana ini? Kalau misalnya dari Canva oke Bapak Ibu ya. Misalnya dari elemennya Canva. Nah, ini seperti ini. Di paling bawah itu diberikan keterangan Bapak Ibu ya. Ini sumber referensinya sudah ada Bapak Ibu ya. Ini sudah ada. Berarti yang ini gambar-gambarnya itu adalah berasal dari Canva. Yang perlu menjadi catatan di sini apa Bapak Ibu ya? Jumlah fontnya Bapak Ibu ya. Ini sudah bagus tapi jumlah fontnya terlalu banyak. Kalau dari misalnya Bapak Ibu lihat buku kira-kira ya di buku cetak itu yang Bapak Ibu terima ya misalnya dari kayak misalnya beli di penerbit kira-kira tulisannya itu warna-warni apa enggak apa fontnya Bapak Ibu? Fontnya jenisnya macam-macam atau konsisten Bapak Ibu?
Konsisten. Konsisten ya Bapak Ibu ya. Jadi diperhatikan itu kalau membuat bahan ajar. Semoga yang dikomentari nggak marah ini. Nah, kita coba yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga. Nah, ini bagus ini Bapak Ibu ya. Petunjuk penggunaan. Wah, ini SPD, GR, MPD. Nah, ini chip ini ya. Ada petunjuk penggunaan. Bahan ajar ini digunakan panduan buku murid ini. Langkah tiap aktivitas dijelaskan dalam tiap slide terdapat ini. Ini betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Gambarnya pun padu ya. Ya, ya. Jadi ini menggunakan satu jenis slide ya Bapak Ibu ya, satu jenis template. Jadi Bapak Ibu Oke. kalau bikin template-nya konsisten pakai template itu, jangan pindah satu template yang lain, pindah template lagi biru, hijau, kuning, merah, campur semuanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ke mata juga sakit Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini kan konsisten Bapak Ibu ya. Ya. Ini termasuk yang saya rekom. Ini bagus ini Bapak Ibu ya. Contohnya silakan ini berarti apa ini? Di screenshot Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu kalau membuat ya model-model seperti ini. Sudah ada petunjuk penggunaan. Sudah di screenshot Bapak Ibu? Atau di foto ya. Lihat yang untuk misalnya di fase E. Belum Bu Dwi, tadi belum sempat. Ya, aduh, coba ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini. Ini dari PMM ya. Ya, ini yang kita pelajari semuanya kita langsung belajar dari PMM ya Bapak Ibu. Jadi usahakan tadi ya. Nah, ini hurufnya sudah istilahnya tidak terlalu banyak ya. Tidak apa-apa lah ini. Ini karena judul, tapi yang di bawahnya ini sudah konsisten, agak konsisten. Kalau misalnya ingin konsisten lagi ya hurufnya memang harus di satu jeniskan Bapak Ibu ya. Kemudian sudah ada petunjuk penggunaan. Ini. Habis judul ada petunjuk penggunaan. Kemudian ada aktivitas-aktivitasnya Bapak Ibu. Konsistensinya Bapak Ibu ya diperhatikan ini. Jadi warnanya pun nggak terlalu mencolok tapi enak kalau dilihat gitu loh Bapak Ibu. Ya eye catching tapi nggak sakit ke mata itu Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu, sekarang kita lihat yang ke fasenya fase E. Sama nanti kita lihat yang untuk video Bapak Ibu ya. Kita lihat misalnya bahasa Inggris. Media pembelajaran komik. Target pembaca ini boleh. Ini. Kemudian, nah ini. Ini oke ya Bapak Ibu ya. Jadi di depannya sudah ada ini Bapak Ibu. Ya. Target pembacanya ini, tujuan pembelajarannya apa. Deskripsi ini bikin storyline ini kayaknya. Ini. Yang di atas ini adalah storyline ini. Ini mungkin hasilnya pelatihannya dia Bapak Ibu ya. Pelatihan membuat komik dengan menggunakan apa ini? Komik strip kayaknya ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini boleh.
Ini tapi nggak usah dicantumkan sebenarnya Bapak Ibu, karena ini kan hasil pelatihan kayaknya ya. Yang harus ada itu cuma target pembaca, tujuan pembelajaran, sama petunjuk penggunaan komiknya. Itu Bapak Ibu ya. Untuk yang ini kan storyline-nya saat dia pelatihan. Ini sudah oke sebetulnya. Tinggal ini aja yang nggak usah dipakai. Selanjutnya kita lihat yang ini Bapak Ibu ya. Nah ini bahan ajar MGMP bahasa Inggris. Nah ini tidak ada tujuannya penggunaan bahan ajar Bapak Ibu, langsung ya, langsung ke strukturnya langsung. Nah ini kemudian tulisannya Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Banyak ya Bapak Ibu ya jenis fontnya ya. Ya, pusing Bikin lah lihat. pusing enggak? Bikin pusing ya Bapak Ibu ya. Ya jadi ini kemudian ini korat karet Bapak Ibu ini. Iya. Korat karet. Jadi usahakan rata kanan kiri Bapak Ibu ya. Baca malah. Rata kanan kiri Bapak Ibu kalau bikin apa itu bahan ajar. Modul ajar juga seperti itu. Minta rata kanan kiri, jangan yang rata kiri atau rata kanan. Permintaannya rata kanan kiri. Justify. Nah ini. Baik, ini apa itu ragam fontnya terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita lihat yang lainnya ya. Di konteks. Baru ketemu satu yang tadi yang agak apa itu istilahnya memenuhi syarat Bapak Ibu untuk ini juga sama Bapak Ibu. Ini sudah bagus. Maksudnya teksnya itu sudah apa itu template-nya sudah apa itu satu seri ya Bapak Ibu ya, sudah satu seri. Ini. Tapi ini foto-fotonya dari mana sumbernya itu di bawah sendiri itu apa misalnya? Ini Bapak Ibu misalnya dipakai bagian bawah, bahan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva dan memakai elemen yang tersedia di dalamnya. Nah, jadi kalau kayak gitu nanti tidak ada apa ya laporan Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya fotonya orang dicatut ya, nanti ada laporan, nanti bahan ajar Ibu bisa hilang atau modul ajarnya bisa hilang di PMM. Itu biasanya kalau ada laporan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu seperti apa? Ini reading test. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau dari kaidah EYD bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaannya menggunakan huruf kapital semua. Banyak aturan EYD. Walaupun bahasa Inggris tapi ya harus tetap sesuai EYD Bapak Ibu ya. Paling enggak ini kan semuanya hurufnya huruf besar semua. Huruf kapital semua. Ya. Ya untuk judul ya, kalau huruf besar semua ya Bu. Ya. Ini petunjuknya juga enggak ada petunjuk penggunaannya. Ini digunakan untuk tes reading untuk apa ini maksudnya. Ya. Iya Bapak Ibu ya. EYD tidak sesuai, Ibu. Iya. Kalau di PMM harus sesuai EYD Bapak Ibu. Nah, ini juga ini enggak konsisten di warna-warni Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan satu template apa itu warna itu akan kelihatan bagus Bapak Ibu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu pengen lihat yang mana lagi bagus? Yang video ya, misalnya. Sekarang kita lihat yang contohnya video. Bahan ajar.
Bapak Ibu dari sini kira-kira apa yang bisa dipelajari Bapak Ibu yang terkait dengan videonya? Tentang konsistensi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin pakai apa itu dua dua language ya istilahnya biar murid itu tahu misalnya kan ini pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ingin dua language maka yang di atas itu misalnya tulisannya memang bahasa Inggris tapi ada kayak semacam apa itu translate-nya yang di bawah itu. Jadi benar-benar apa itu istilahnya konsisten, nggak campur-campur Bapak Ibu ya. Yang di atas misalnya bahasa Indonesia kemudian dicampur sama bahasa Inggris. Itu ya Bapak Ibu ya, terkait misalnya ini video pendek. Sebetulnya kalau misalnya video pembelajaran yang disarankan itu berapa menit minimal Bapak Ibu? 3 sampai 8 menit kan ya Bapak Ibu ya. Minimal 3 menit sampai 8 menit. Itu yang biasanya dipakai untuk kegiatan di pembatik ya Bapak Ibu. Pembatik itu 3 sampai 8 menit kan? Itu kemudian untuk fontnya bagaimana? Font tampilannya tadi di video pembelajarannya bagaimana? Apakah tingkat keterbacaannya itu bagus ataukah terlalu padat? Menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya terlalu padat tadi itu. Oke, terlalu padat. Ya, terlalu padat ya Bapak Ibu ya. Jadi satu slide kecil itu ya, yang lainnya space-nya kosong ya. Sedangkan di satu yang apa itu, yang satu kotak itu isinya tulisannya agak kecil-kecil, agak menyulitkan kalau misalnya anaknya itu membaca lewat HP. Kalau misalnya pakai laptop sih nggak masalah. Tapi kalau murid biasanya kan jarang yang punya laptop, biasanya pegangnya gawai kan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memperhatikan sisi pembacanya. Pembacanya adalah murid. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita cek yang lainnya Bapak Ibu. Yang MT Satu kali lagi Bapak Ibu ya. Ini.
Habis itu kita selesai yang untuk bahan. Udwi katanya ada permintaan kalau bisa yang agama ya. Oh, agama ya. Oke. Wah, ini panjang. Wah, ini yang dari Kemdikbud ini. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Nggak kedengeran Bu suaranya. Oh, ini nanti dilihat sendiri Bapak Ibu. Ini suaranya pertama bahasa Indonesia, kemudian habis itu di bahasa Indonesia kan. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini bagus Bapak Ibu ya. Jadi ini namanya adalah apa itu tipe head slide ya Bapak Ibu ya. Jadi talking head. Talking head itu maksudnya orangnya berbicara di sampingnya itu ada beberapa tulisan, sedikit tapi. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini adalah contoh bahan ajar yang rekomendasi Bapak Ibu ya. Ya, stop yang ini. Ini bentar, yang tadi. Ini Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot. Ini modelnya video pembelajaran yang talking head. Jadi ada pembicaranya, ya, pembicaranya itu di close up, kemudian sampingnya ada beberapa tulisan, ya. Ini yang seperti ini yang direkomendasikan. Nah, ini bagus ini. Oleh tim penulis, tim penulisnya buku ini. Yang inilah yang contoh yang istilahnya bahan ajar yang kurasinya memang betul-betul bagus ini. Ini contoh yang bagus standar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat yang model talking head. Sudah ya Bapak Ibu ya ini ya. Sudah di screenshot Bapak Ibu. Yang model talking head ini ya. Jadi ini contoh dari bahan ajar bentuk video yang standar. Sudah bagus. Layak atau sangat layak ini. Ya. Jadi PMM itu menerima video yang dalam kategori layak atau sangat layak Bapak Ibu. Nah, itu ya sudah di screenshot, minta yang agama ya Bapak Ibu. Agama oke. Bahan ajar fase ya, tapi yang agama. Pendidikan agama Islam. Cari yang non video, yang video. Nah, cuma satu Bapak Ibu ketemunya ya. Ini berarti tugasnya Bapak Ibu yang guru agama Bapak Ibu ya. Tanda-tanda orang beriman. Kita lihat. Nah, ini juga yang milik kurasi Bapak Ibu.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Diusahakan membuatnya. Stop ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya lihatnya perangkat ajarnya ini untuk fase E ya Bapak Ibu ya. Nah, dia berdasarkan seperti pesantren. Jadi enggak Ini Bapak Ibu ya contohnya yang untuk PAI. Kadang juga Dan ketemunya cuma satu. Jadi tugasnya Bapak Ibu ngupload bahan ajar yang sekiranya bisa tayang di PMM ya. Ini tugas berat Bapak Ibu ya. ada. Nah ini. Sudah dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait bahan ajar. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang bahan ajar, silahkan resen atau tulis di chat. Tapi sebelum resen nih Bunda Dwi, ada pertanyaan. Nanti tugasnya untuk yang bukan guru seperti pengawas itu gimana? Yang kayak Bayu belum ngajar itu tugasnya gimana? Jadi itu banyak pertanyaan sih Bunda. Itu dulu. Ya nyoba aja satu apa itu tadi bedah CP-nya aja. Bedah CP Ya, saja. bedah CP. Kalau pengawas berarti CP-nya sesuai dengan mapel yang dulu beliau ngajar gitu. Ya, atau boleh dia membimbing guru yang dia apa itu jadi mitra pengawasannya aja. Oh gitu. Nanti apa itu anak istilahnya yang menjadi mitranya itu yang mengerjakan tapi dibimbing oleh pengawasnya. Oh nanti itu yang diupload ya. Ya, Ya, baik. Nanti tugasnya dalam bentuk PDF atau link drive? link enaknya apa ya? Link drive aja Bu ya. Link drive aja tapi jangan di privat ya Bapak Ibu ya. Diberi akses supaya apa? Bu Dwi bisa memeriksanya. Berarti tugasnya bebas CP ya Bu Dwi? Bedah CP, CP-nya itu kalau misalnya bentuk paragraf, satu paragraf aja, ya. Atau misalnya kalau satu elemen, misalnya kalau bahasa Indonesia, misalnya menyimak, misalnya kan ya, atau mendengarkan atau membaca, pilih. Kemudian TP-nya sama ATP-nya. Kemudian satu modul ajar yang lengkap, isinya ada KKTP, asesmen, sampai bahan ajarnya. Paling tidak Bapak Ibu diusahakan yang untuk pertemuan pertama saat tahun ajaran baru. Iya, Jadi Bapak Ibu nanti ya. bisa dipakai ya Bu Dwi ya. Iya, jadi langsung bisa dipakai, nggak bingung lagi bikin. Tahun ajaran baru sudah siap, Lagi seperti ya. itu. Baik. Paham ya Bapak Ibu? Nah, sekarang ada pertanyaan. Waktunya kan panjang Bapak Ibu ya, Ya, jangan tugas baru terburu-buru. Senin, Bu. Tugas baru dibuka kantong tugasnya Senin karena batasnya kan sampai 23 Juli kalau nggak salah ya, Ya. supaya sertifikatnya bisa kepakai. Jadi tenang-tenang aja ya. Baik, Bu Dwi ini ada Pak Cecep nih udah angkat tangan takut angkat Iya. kaki. Kita suruh bertanya Pak dulu Cecep. ya. Silakan Pak Cecep. Pak Cecep. Suaranya belum, mute Mas Ian. Iya, nyalain dulu, Pak. Ya, terima kasih Bumi atas Sama-sama. waktunya. Selamat malam Bu Dwi. Ya, Ya, karena tugas kita ini kan mau membedah CP ya Bu ya. Ya. Ini saya sudah buatkan, saya kan di SMK untuk
ambilnya retail ya Bu ya. Konsentrasi keahliannya retail. Terus elemennya saya ambil strategi marketing visual merchandising. Ya, Nah, itu satu aja Bu yang capek. Kan CP-nya kan banyak ini. Kita sudah tujuan pembelajarannya juga sudah buat. Nanti untuk kantong tugasnya, misalnya peserta didik mampu memahami ruang lingkup penataan produk. Itu saja satu ya Bu ya. ya, seperti itu aja. Ya, jadi nggak usah semuanya dikerjakan gitu. Ya, aduh, ya Bapak juga pasti nanti terlalu Ya, berat nanti. Yang penting Bapak Ibu punya satu perangkat yang standar ya Bapak Ibu ya. ya. Standarnya yang bisa dipakai. Oh, ini yang model yang standar seperti itu. Terus untuk ininya Bu, untuk literasi, numerasi sama isu prioritasnya ini yang saya masih bingung nih Bu, untuk isinya Kalau ini. literasinya kan tadi apa tujuannya memahami apa Pak? Memahami ruang lingkup penataan produk. Berarti literasinya teks ya Bu ya, Ya, teks yang sediakan tentang ruang lingkup apa itu produk-produk itu Pak. informasi kali ya. Heeh. Informasi gitu ya Bu ya. Ya, teks informasi. Nah, terus kalau numerasinya itu gimana Bu? Retail pemasaran ya Bapak. Iya, Retail pemasaran itu bisa terkait penganggaran atau pembiayaan. Kalau pemasaran itu ongkos jalannya bagaimana? Bagaimana cara iya, menekan biaya perjalanan sehingga pemasaran itu nggak rugi di biaya kos perjalanan. Itu contohnya ya Pak ya, literasi iya. finansial ya. Berarti bukannya masuk data dan tidak pastian enggak ya Bu? Pengukuran larinya ya Bu ya? Bisa seperti itu kalau numerasinya. Kalau isu konten prioritasnya tadi yang masalah anggaran tadi. Oh iya, iya. Oke, oke. Itu aja Bu Dwi, terima kasih. Sudah tak kasih contekan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Cecep, semangat ya bikin tugasnya ya. Ya, Bumi, Ya, terima kasih. silakan adakah yang mau bertanya lagi? Karena materi kita, oh ini nih banyak di chat ya. Kita lihat di chat dulu ya Bu Dwi ya, sebentar. Saya besarkan dulu. Oke, sebentar, saya cek dulu. eh banyak Oke, amat, banyak saya amat deh. tugasnya katanya. Sebentar. Bu Dwi katanya Bu Sri banyak amat tugasnya. Itu cuma satu saja, Bu. Kan memang kan harus runut ya, supaya Bapak Ibu tahu caranya mulai bedah CP, buat TP, sampai buat modul ajar, sekaligus bikin bahan ajarnya sendiri itu. Iya Bu, nggak apa-apa. Soalnya tadi sampai tanggal 23 Juli ya Bu. Iya, jadi Saya jangan pikir seminggu. terburu-buru. Jangan Iya, iya. Enggak Bu terburu-buru. Sri, tenang Iya, masih iya. lama. Tenang. Oke, oke. Ya, Bapak Ibu jangan dianggap apa. Jadi gini loh, Bapak Ibu kalau ikut pelatihan itu dicoba, jangan salah gitu ya. Yang salah itu tidak mencoba, nah itu yang salah ya. Oke. Dari Bu Naimah, Bu boleh dibagi bahan ajar yang sudah sesuai dengan standar. Tadi kan udah disuruh itu, SS udah saya bagikan di grup ya, Bapak Ibu Nah, ya. screenshot ya, Bapak Ibu ya. Mm-mm. Nggak hilang kok suaranya, tenang. Bu Dwi nanti tapi boleh ya, kan tugas mulai Senin ditulis ya Bu Dwi di grup ya. Kalau Ya, yang untuk pengawas tugasnya ini, kalau untuk yang bukan guru kayak Bayu tuh tugasnya ini dicoba. Terus kalau yang guru tugasnya apa gitu ya Bu ya, biar nggak lupa. Berarti tugasnya bedah CP. Jadi tugasnya bedah CP sampai modul ajar ya Bu. Iya, kalau ya, guru tuh intinya modul ajar ya Bu. ya. Dari CP-nya sampai diturunkan ke modul ajar. Modul Iya, ajar itu fix lengkap mulai dari KKTP, asesmen sampai bahan ajarnya. Itu yang biar Bapak Ibu tahu lah istilahnya membuat modul ajar yang lengkap. Oke, baik. Ini ada dari Bunda Andi Rizka. Bu Dwi izin bertanya terkait modul ajar. Di sekolah kami baru akan menerapkan Kurmer di tahun ajaran ini. Untuk membuat modul ajar, apakah semua komponen harus dimasukkan dalam modul ajar seperti yang Bu Dwi jelaskan kemarin? Yaitu harus ada TP, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, sarana prasarana, langkah pembelajaran, media, refleksi, dan lain-lain. Ataukah bisa kompetensi intinya aja? Ya, ini jawabannya begini. Kalau cuma komponen inti, itu namanya nanti jadi RPP, Bapak Ibu. RPP itu isinya cuma tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan asesmen. 3 itu pokok, yang selembar. Jadinya RPP. Sedangkan modul ajar itu adalah rancangan pembelajaran yang lengkap dan sistematis. Ya, perbedaannya.
Gitu ya. Jadi memang harus lengkap, harus ada informasi umum, kemudian intinya dan juga bahan pendukungnya itu untuk yang modul ajar. Seperti itu Bu Andi. Bu Andi ada monitor Bu Andi? Bu Andi. Iya, Bu, ada, Bu. Ada ya. Iya. Memang harus seperti itu, harus lengkap. Dan sudah dicontohkan, kemarin sudah saya beritahu yang contoh-contoh yang lulus kurasi Kemendikbudristek yang centang hijau ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, Bu. Contoh-contohnya silakan buat yang mirip itu dengan bahasa sendiri Bapak Ibu ya. Jangan kopas dari PMM itu ya, karena kalau ada laporan misalnya misalnya Bu Andi Rizka ini nanti ingin kontributor perangkat ajar. Terus hasil karyanya itu ngambil dari hasilnya PMM, misalnya cut sana dan cut sini misalnya ya, potong sana, potong sini. Akhirnya ada orang yang tahu itu, loh itu kok milik saya kok dipakai orang lain. Itu nanti ada laporan ya Bapak Ibu ya. Nanti hilang seperti itu. Jadi ATM itu nggak boleh, walaupun kita ATM tapi dengan cara cut sana, cut sini, cut sunu gitu nggak boleh. Ya dimodifikasi dengan bahasa sendiri. Pasti tiap orang itu memiliki gaya bahasa sendiri dalam merancang modul ajar Bu Umi. Siap. Gak takutnya kan teman-teman kan boleh ATM, tapi dengan cara kalau ATM kan lepas sana sini gitu ya. Ternyata Ya. tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Baik, Bunda Sri Salamang silakan. Baik, Teh Umi, terima kasih. Selamat malam, Bu Dwi, Malam. Ya. Bu Umi. Ini mau sekedar sharing nih, Bu Dwi. CP yang terbaru itu kan katanya dipersimpel gitu ya, Bu ya. Saya lihat ini kelas fase E matematika kayaknya sama aja sih secara umum ya. Itu melibatkan 7 bab. Nah, cuma ada perbedaan memang di bilangan itu waktu yang lama muncul kata logaritma. Sedangkan yang baru logaritmanya hilang. Tapi yang namanya kita matematika nih suka kadang-kadang nggak tega gitu ya kalau nggak diajarin gitu. Karena kan runutan babnya tuh memang seperti itu ya, saling inverse gitu. Jadi kalau diajarin memang mabok gitu ya Bu ya. Ya. Itu. Nah, sedangkan saya jadi beli buku baru nih, selain yang dari Dikbud, itu emang CP-nya udah baru Bu, tapi isinya masih kayak kurtilas aja gitu, seperti itu. Nah, masih banyak sekolah-sekolah lain tuh memang mengajarkannya tuh masih sama seperti yang kurtilas, karena memang kan UTBK atau yang lain-lain tuh kan masih mengarah ke situ gitu. Kalau prinsipnya CP kayaknya agak dangkal gitu. Padahal kurikulum Merdeka ini kan basisnya kompetensi. Beda dengan Kurtilas ya, tuntas. Tapi sementara karena fokusnya ke anak didik, di mana anak didiknya seperti kemarin Bu Pupu bilang tuh ada yang nggak bisa baca, ternyata memang di sekolah saya juga banyak yang nggak bisa baca dan malu kalau disuruh baca karena masih kayak dieja. Nah, jadi mereka itu masuk tidak jalur dari yang ANBK, dia masuk jalur zonasi, jadi nggak ketahuan, tapi setelah di sekolah baru ketahuan gitu. Banyak sekali anak yang seperti itu. Jadi kan kita menyesuaikan kalau di kurikulum Merdeka. Apakah ini jadi semacam kayak penurunan ya? Apalagi kelas 12 nanti nggak ada ujian sekolah gitu kan. Nggak ada ujian seperti itu kan makin kayak di mana ya basis kompetensinya gitu ya. Bukankah lebih tinggi yang kurtilas seperti itu gitu. Jadi saya nih kadang-kadang dilema, diajarin nggak ya gitu. Kalau nggak Ya. diajarin kayaknya dangkal banget gitu ilmunya. Secara sih memang kan hak prerogatif satuan pendidikan ya Bu, apalagi nggak ada ujian sekolah, agak tenang dikit sih gitu. Cuma ngelihat sekolah-sekolah lain tuh kayaknya diajarin seperti itu, kayaknya takut tinggalan atau ih sekolahnya payah nih, ngajarin cuma seperti ini gitu. Terus Ya. apalagi yang di F Bu, di F itu kan ada judulnya CP-nya itu transformasi fungsi gitu, hanya mentransformasi fungsi. Secara kan nggak mungkin tiba-tiba fungsi itu ditransformasikan. Jadi harus ngajarin transformasi geometrik. Secara transformasi
si geometri di fase F plus lanjutan itu diajarin. Nah, di sekolah kita kan ada yang dikasih matematika lanjut, ada yang enggak. Secara matematika wajibnya bunyinya transformasi fungsi. Kan pasti harus diajarin dulu tuh transformasi geometrinya. Nah, seperti itu kan jadi makan waktu juga gitu ya. Jadi secara matematika sih belum sederhana, Bu. Masih agak banyak gitu, terutama yang kelas 10 fase F. Mohon Ya, tanggapan dan pencerahan, Bu. Terima ya Bu kasih. Suli Salama itu ya terkait diingat-ingat kalau yang kurmer kan materinya yang esensial ya Bu ya. Kalaupun ingin menambahkan itu, masukkan ke dalam kayak semacam blended learning Bapak Ibu. Blended learningnya itu misalnya anak-anak dibuatkan kayak semacam kelas online ya, kayak GCR. Google Classroom Ya, 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 Google ya. Classroom. Di situ bisa kita berikan atau kita wadahi pengayaan Materi ya, sama materinya, latihan gitu. kemudian latihan-latihannya itu. Nanti anak-anak itu kan kayak model flip classroom istilahnya ya. Di flip classroom anak-anak nanti diberikan apa itu ya istilahnya, tanggapan apa yang mereka pelajari di rumah itu. Jadi nggak masuk di-include di pembelajaran karena kita itu fokusnya kan ke materi yang esensial, sedangkan Yang itu CP. yang sesuai CP-nya kan hanya sebatas itu ya. Yang penting Iya. kita itu sudah terstandarnya yang dari pusat seperti itu. Kalau misalnya ingin dikayakan lagi tanpa istilahnya mengambil jam waktu pelajaran ya seperti itu. Ya, ya, baik-baik. Terima kasih, Bu, sarannya. Ya, Baik, Bu Dwi, cukup dulu. Baik, terima Sekian. kasih Bunda ya. Sekarang Ya, kita ke chat dulu karena nggak ada yang raise hand. Sebentar, saya cek dulu chatnya. Bu Dwi izin bertanya, untuk kontributor nggak perlu menyantumkan penyusun ya? nanti itu otomatis ketahuan sendiri karena yang RKMM itu nama kita sudah ada dan kalau muncul kan pasti nama kita juga muncul. Oh begitu ya. Baik, sekarang dari Pak Barnabas, Bu, untuk literasi dan isu ditulis di modulnya bagaimana? Taruh aja di bawahnya model pembelajaran. Boleh. Oh baik. Habis itu Dari tambahi Bayu nih. pendekatan, ditambahi literasi sama isu integrasi konten boleh tambah di situ. Sekarang dari Bayu. Bu Dwi, Bayu izin bertanya. Maafkan belum bisa on voice karena sedang di tempat lain. Bagaimana mengekspresikan kepada terdidik bahan ajar yang bersifat terbatas dan tantangan untuk mendapatkan itu seperti buku luar negeri yang dapat diakses jika menggunakan pembayaran dari sana. Bukan ala DN itu Indonesia kali ya. Jika berasal dari eksperimental atau kajian teknologi, bagaimana strategi menjadikan bahan itu sebagai referensi yang original dan diteruskan dengan orisinilnya juga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk bahan ajar, kita itu pastinya mengembangkan bahan ajar itu yang cocok atau relevan dengan kebutuhan murid ya Bapak Ibu ya. Jangan bahan ajar itu kita jejali ke murid ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu kedalamannya materi yang memang harus dikuasai oleh murid karena kita kan kemarin kan bedanya antara Kurtilas dan Kurmer. Kalau Kurtilas itu fokusnya terhadap materi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pasti kejar tayang materi ya. Kalau di Kurmer itu 40 sampai ya sekitar 40% itu dipangkaskan materinya itu. Jadi kalau misalnya bahan ajar seperti itu, ya disajikan aja ini anak-anak jika kalian ingin mendapatkan pengalaman lebih dalam belajarnya, berikan link-linknya kepada anak. Nah, itu akan melatih dia juga untuk eksplorasi sumber belajar ya dan menimbulkan apa ya kemauan dia untuk jelajah literasi dan berpikir kritis setelah mereka itu mendapatkan bahan ajar itu. Jadi tidak semua bahan ajar itu diblekkan dikasihkan ke murid. Nah, karena murid itu kan gaya belajarnya beda, kemampuan literasinya beda. Kalau semuanya disuruh ini materinya ini tolong dipelajari semua. Nah, nanti muridnya pasti
ada yang merasa keberatan, ada yang suka dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk bahan referensi yang original, Bapak Ibu, untuk membuat bahan ajar itu, kalau kita ingin menuliskannya di dalam sebuah buku, tingkat plagiasinya harus kurang dari 30%. Iya, Bapak Ibu ya. Buku yang misalnya buku yang tayang-tayang itu yang terbit-terbit itu, berarti tingkat plagiasinya kurang dari 30%. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan buku ajar yang terutama diterbitkan, dicetak, ya ada prosesnya nanti proofreading sama editing Bapak Ibu ya, kan pasti seperti itu. Dan dicek plagiasinya seberapa itu. Makanya nanti itu referensinya bisa dikatakan original. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Bayu. Siap, siap, siap. Jangan disamakan Pak Bayu ya, anak SMK dengan S2 pasti levelnya beda. Ya. Siap, siap. Kalau S1 itu level KKNI-nya kan 6. Kalau S2 itu level KKNI-nya itu 8. Kalau dokter itu 9 sampai 10 Bapak Ibu ya. Jadi pemikirannya jangan disamakan antara pemikirannya Pak Bayu yang sudah S2 dengan murid yang baru berusia 16 dan 17. Harus dibedakan ya, Bayu ya. Ya. Baik, sekarang ada Bunda Masifah mau bertanya, Bunda, silakan. Makasih Bu Umi. Sama-sama. 2 hari nggak ketemu Bu Umi ya, kangen. Maafin ya, soalnya harus nggak boleh ada suara. Jadi langsung Bu Umi izin Yuk, ke silakan. Bu Dwi yang masih saya tanyakan. Oke lah untuk dari materi hari pertama, kedua, ketiga sudah. Ini Bu Dwi mengenai bahan ajar. Tadi kan Bu Dwi nampilkan bahan ajar yang ada di PMN, yang ada gambar, ada komik dan sebagainya. Ya. Selama ini saya bahan ajarnya itu uraian aja Bu Umi. Bu Umi, sorry. Bu Dwi. Uraian, misalkan kayak saya kan PPKN ini, PKN, Pendidikan Pancasila. Saya di materi kelas 10 itu ada pendapat para pendiri bangsa tentang Pancasila, lahirnya Pancasila. Itu bahan ajarnya dari itu saya buatkanlah bahan ajar dari berbagai macam gini literasi itu kita Bu Umi, Bu Dwi bahan Handout ajar ya Bapak Ibu ya. Handout itu ya. tidak ada gambar kayak zaman dulu tuh kurtilas dulu tuh Ya, kan itu handout ya Bapak Ibu ya. Handout harus disediakan apa itu daftar pustakanya dan jangan langsung ambil kopas ya Bapak Ibu ya. Tetapi harus apa itu dipermak dulu kata-katanya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya nanti masuk ke mesin otomatisnya PMM ya, nanti PMM sedang mengembangkan proses apa itu cek otomatisasi untuk bahan ajar. Jadi nanti bahan ajarnya Ibu yang mau dikontribusikan itu masuk ke ruang itu dulu ya ke apa itu cek otomatis. Kalau Bapak Ibu langsung ngambil dari misalnya dari sumber buku ya, buku teks apa gitu ya. Nah, nanti kan pasti terdeteksi semuanya. Oh, ini ngambil dari buku ini semuanya. Maka gini Bapak Ibu ya. Di apa itu bahasanya diparafrase, dikurangi atau digunakan dengan kata-kata lain yang memiliki kata padanan Bu Masifah. ya itu yang saya tanyakan bahan ajar itu langsung apa ya include di modul ajar di bawahnya itu Bu setelah asesmen ya. Iya, seperti itu. Bahan ajar. Bahan ajarnya punya Bu Masifah berarti handout. Boleh ya Bu ya, boleh. Boleh. Jangan lupa mencantumkan daftar pustakanya dan di-cut dulu Bu ya. Apa itu tulisan-tulisannya jangan semuanya di bahan ajarnya usahakan ringkas Bapak Ibu ya. Diringkaskan gitu. Ya, itu aja Bu. Makasih Bu Dwi. Saya kembalikan Bu Umi. Sama-sama. Terima kasih Bunda, tangannya diturunin biar nggak pegel ya. Baik, sekarang kita lihat lagi ke chat ya.
sebentar. Dari Bunda Farida, Bu Dwi masih di luar materi diklat. Sekolah saya juga baru menerapkan Kummer tahun ini. Selain contoh modul ajar, saya juga memerlukan referensi PROMOS, program semester. Saya belum paham bagaimana membagi jam pada proyek kelima. Maaf jika tidak keberatan, saya tolong contoh share program semester. Iya, Bapak Ibu ya. Program semesternya itu kan diturunkan dari ATP. Ya. ATP itu kalau dulu istilahnya agak mirip kayak silabus ya, tapi ATP itu sampai dengan alokasi waktu. Kalau ingin dirincikan lagi nanti jadinya silabus. Kalau ditambahi misalnya, ini contohnya Bapak Ibu sebentar ya, saya carikan. Bentar ya. Bentar saya carikan yang punya saya Bapak Ibu ya. Proses buka Bapak Ibu ya. Terus keliru. Ya, ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini tidak ada yang bagus sebetulnya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya ini perpaduan antara apa itu ATP dan silabus ya. Di sini ada tulisannya kode elemennya ya, kemudian ada CP, kemudian IPK CP elemen, kemudian produk aksi, alokasi waktu sama kegiatannya dan waktu pelaksanaan. Ini Bapak Ibu ya. Ini program tahunan dan semester. Ini yang program tahunannya seperti ini. Kemudian nanti program semesternya ini silabusnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Silabus pembelajaran sekolah penggerak. Nah, ini nanti saya bagikan. Ini tapi bukan yang paten ya Bapak Ibu ya. Nah, ini program tahunannya seperti ini protanya. Nah, semester 2 ini seperti ini. Ini silabusnya yang untuk semester 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan ini di apa itu? Di link materinya untuk yang hari keempat. Baik, siap. Terima kasih Bunda. Pokoknya kalau pelatihan sama Bunda Dwi itu banyak bonusnya ya Bapak Ibu ya. Asik banget dapat banyak bonus. Oke, kita ke chat. Udah nggak ada yang di chat, nggak ada yang resen. Saya deh Bu, nanya Oh lagi. boleh, silakan Bu Sri. Oke. Bu Dwi, saya mau nanya yang ini yang turunan tadi bedah CP. Ya. Saya share screen boleh nggak? Boleh Soalnya dong. ada yang bingung saya. Boleh. Boleh ya? Sudah tampak belum? Udah. Nah, kalau yang ini kan udah sesuai ya dengan kata operasionalnya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini Bu, yang warna biru ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan. Nah, ini boleh dianggap satu TP. Kan ini masih nyambung sama yang ungu. Cuma kan beda tema ya. Ini persamaan, ini ketidaksamaan. Itu saya jadiin 2 TP yang berbeda. Boleh atau jadi satu TP? Coba cariin Basius Mama yang kayak gitu itu berapa sih harganya nih?
Terus Enggak ada. ada lagi yang ini ya, yang di sini yang di Kamu geometri. kalau cari barang kan bagus-bagus nih, menentukan barang Yang di bagus. geometri ini juga sebenarnya kata operasionalnya cuma satu. Cuma di sini kan ada yang merah ini dan aplikasi. Kalau dibuat dua, lebih baik dua atau satu aja. Apa? Kalau yang lain udah cocok nih kayaknya kata operasionalnya beda-beda. Jadi masing-masing TP-nya. Nah, yang saya masih mengganggu yang ini sama yang ini, Bu Dwi. Yang saya tadi sudah jawab tapi mute lupa. Yang itu yang persamaan sama pertidaksamaan boleh dijadikan 2 TP, Bu. Oh, ini dua ya. Jadi 1, Ya, 2, 3 ya. ya, Oke. Terus kalau yang ini, Bu, itu 1 cukup. ini Kayak, satu aja. ya, Oh, baik. Oke. pertemuannya yang banyak itu berarti tapi. Iya, kalau matematika tuh gitu, Bu. Ininya sedikit kelihatannya, tapi dalamnya tuh banyak. Seperti itu. Oke, Bu Dwi. Terima kasih banyak. Keren ini punyaannya Bu Sri Salama ini. Tugasnya sudah hampir Iya. rampung kayaknya. Udah tinggal ini doang kan, Bu? Nah, ini Ya, kan sama ya, Bu? ya. Elemen sama yang numerasi sama kan ya? Sama. Literasinya boleh ditambahkan dari misalnya bacaan-bacaan yang terkait dengan matematikanya itu. Bisa ngambil dari soal AKM juga boleh. Oh, berupa soal, Bu? Ya, Oh, ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Saya stop ya, Bu. ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, Tinggal terima kasih Bunda Sri. tinggal Sekarang modulnya itu buat Bu Sri Salama itu. tinggal modul Bu Sri. Wah, enak banget. Oke, kita Modulnya yang susah, Bu. modul yang Banyak susah ya. lampirannya. Baik, sekarang kita ke Pak Busran. Bu Dwi izin bertanya, apa betul ada tidak boleh melakukan pembelajaran sebelum melakukan asesmen diagnostik? Ya, ini 1, 2, 3 ini langsung ya. Satu dulu. Bapak Ibu, sekarang itu kita itu pembelajarannya itu berpusat pada murid. Apakah kita sekarang itu waktu tahun ajaran baru itu sudah kenal dengan murid kita? Belum. Belum. Jawabannya seperti itu. Bagaimana caranya kita mengenal mereka? Terus ini perkenalan, terus kita Kenalan. kemudian Harus tahu profilnya kan Bapak Ibu ya. ya nanya ke Pokoknya guru berarti kelas ya. sebelumnya. Kemarin Nanya. kan Ya. pakai tes diagnostik. Ya, makanya kita perlu itu asesmen diagnostik ya, non kognitif dulu biar kita Asesmen itu tahu diagnostik ya. awal. Tahu profil anaknya itu orangnya dari mana. Misalnya keluarganya menengah. Oh, kalau misalnya keluarganya menengah, mungkin dia sarana prasarana di rumahnya itu sudah oke. Bisa dibelikan buku paket, bisa punya kuota. Mungkin dia pemahaman belajarnya lebih tinggi dibandingkan anak yang mungkin keluarganya masih istilahnya wira swasta atau memiliki itu mata pencaharian yang masih kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ngomongnya kayak gini kok nggak tega ngomongnya ya. Kemudian, maka dari itu kita harus tahu peserta didik kita itu ya. Makanya ada asesmen non kognitif. Kalau misalnya pakai BK, kadang kita itu agak lama mendapatkannya apa itu profilnya. Karena itu biasanya kalau saya itu sebagai guru mapel ataupun guru wali kelas langsung begitu tahu daftar namanya murid masuk ke kelas, saya bikinkan dulu surveinya dulu. Nanti tinggal habis kenalan, isi udah masuk grup WA. Itu Bapak Ibu. Jadi 1-2 hari sudah dapat kita profil belajarnya, profil murid. Kemudian nanti kalau misalnya sudah membuat itu nanti Bapak Ibu buat kesepakatan kelas kan Bapak Ibu ya. Nah itu 1-2 hari itu kita itu pekerjaannya itu biasanya kalau saya di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi hari pertama perkenalan, kemudian memprofilkan murid, kemudian sambil membuat grup wali murid. Nah itu hari keduanya atau misalnya kalau bisa sehari itu juga jalan, kita membuat langsung kesepakatan kelas atau kesepakatan mapel. Tuh. Baru nanti kan akan di apa itu di istilahnya dijelaskan apa sih pelajaran IPA itu kita nanti belajarnya apa saja tuh. Kemudian minggu ini masih misalnya KBM-nya belum efektif anak-anak, minggu depan kita persiapan ini gitu.
Baru nanti di minggu ke depannya adalah membuat asesmen awal. Kemudian yang nomor 2 itu Bu Umi. Bu Umi. Model pembelajaran diferensiasi yang efektif. Bentar Bapak Ibu ya. Saya ternyata ada yang matiin. Sebentar. Sebentar. Bagaimana model pembelajaran berdiferensiasi yang efektif? Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau dikatakan efektif itu kalau memang anak-anaknya itu mampu mengakses sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Nggak ada yang istilahnya timpang. Ya. Misalnya, kalau misalnya terkait konten belajar, yang tadi misalnya ada yang suka visual, auditori, dan kinestetik itu semuanya terlayani. Kemudian, kalau untuk produk misalnya dari hasilnya penugasannya murid, anak-anak misalnya sukanya buat ada yang buat gambar atau buat video atau buat makalah itu semuanya bisa terlayani. Itu yang dikatakan efektif Bapak Ibu ya. Kalau Baik, uji belum. efektivitasnya sampai apa itu penelitian, monggo Bapak Ibu silakan membuat penelitian tindakan kelas tentang terkait pembelajaran diferensiasi. Itu ya. Atau mencari referensi yang hasil penelitiannya keefektifan pembelajaran berdiferensiasi. Itu coba ya nanti seperti itu Bapak Ibu. Ini kemudian nanti saya berikan juga modulnya pembelajaran diferensiasi ya. Cek, dapat bonus lagi. Lanjut Bu Umi. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Ibu tentang nilai rapor yang terlalu tinggi khususnya di SMA? Apakah peserta didiknya memang pintar? Apakah ada kesalahan penilaian? Ini ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi kemarin disampaikan oleh Bu Norita Lubis ya. Jadi Bapak Ibu masih belum move on istilahnya dari Kurtilas ya. KKM. Kemudian bahwa anggapan nilai itu merupakan segalanya. Tidak melihat prosesnya ya Bapak Ibu ya. Itu yang harusnya dipahami kalau kita itu sebetulnya di Kurmer itu belajarnya adalah belajar untuk berproses Bapak Ibu ya, bukan terkait nilai. Makanya nggak ada KKM. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penilaian, yang patut ditanyakan adalah gurunya Bapak Ibu. Cara menilainya bagaimana? Itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen kan ya. Asesmen pasti ada kriterianya yang cocok untuk suatu pembelajaran. Nah, misalnya kalau misalnya anaknya itu memang dari asesmennya misalnya nilainya selalu 100, terus anaknya rapotnya memang tinggi ya itu memang bukan kesalahan, memang anaknya itu memang pintar. Tetapi yang misalnya kalau anak yang pertama itu nilainya pas-pasan, nggak pernah Siap. baik tugas-tugasnya tiba-tiba dapat. Seperti itu Pak. Udah ya? Baik ya. Sebentar. Ya, Sekarang ada Bunda Witri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Teteh udah pulang Teh. Ya, selamat. Senang lihat foto Teteh ketemu sama Bu Dukun. Baru nyampe rumah tadi maghrib pun. Iya. Kemudian Bu Dwi, gini Bu, saya masih belum paham ini Bu mengenai asesmen ini Bu, sampai ke penilaiannya gitu. Setelah pelajari,
Kira-kira dalam kurmer itu apa aja tuh Bu bentuk penilaiannya gitu? Apa aja? Sekalian ada contohnya nggak Bu gitu? Itu yang pertama. Kemudian penilaian yang formatif, kan kemarin Ibu sampaikan penilaian harian kita. Yang pembelajaran hari itu adalah penilaian formatif. Kemudian nanti kita apakah kita jumlahkan nanti Bu untuk kita jumlahkan juga dengan yang sumatif. Begitu. Atau gimana tuh Bu? Udah itu aja Bu, terima kasih. Bentar ya Bapak Ibu. Di panduan pengembangan pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi panduannya kita dalam pembelajaran kita mengacu pada ini, pada pembelajaran dan asesmen. Halaman berapa ini? Bentar ya Bapak Ibu ya, dicek. Yang ini, merencanakan pembelajaran dan asesmen ya Bapak Ibu, halaman 37. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, yang ini asesmen formatif ini tujuannya untuk melihat kemajuan belajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian asesmen formatif yang untuk guru untuk merefleksi strategi pembelajaran ya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kelemahan. Nah, asesmen formatif ini akan mencerminkan keberhasilannya guru, misalnya di penugasan murid ya. Misalnya kalau matematika misalnya diberikan soal 5, dari 5 soal itu murid rata-rata sudah bisa mengerjakan 4 sampai 5 soal sudah betul. Oh, berarti pembelajarannya, rancangannya sudah baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu yang untuk asesmen formatif. Kemudian ini, nah ini. Nah, ini tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapot. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas ya. Asesmen formatif itu digunakan saat pembelajaran. Kemudian digunakan untuk memberikan informasi terkait kesiapan belajar yang ini untuk asesmen awal. Ini dipahami betul-betul ini kegunaannya asesmen formatif ada di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau asesmen sumatif ini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan. Nah, ini. Digunakan untuk membandingkan capaian kriteria pembelajaran yang telah ditetapkan. Itu yang untuk sumatif. Kemudian nanti kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam ini rapot ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Lulusan dan rapot. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh diferensiasi pembelajaran 1, 2 ini ya. Sudah ada Bapak Ibu tinggal baca Bapak Ibu ini ya. Ini. Nah, sekarang ini yang dipakai untuk mengolah hasil asesmen 1 TP. Yang dipakai itu adalah asesmen sumatif. Ini Bapak Ibu ya. Yang dipakai adalah asesmen sumatif. Nah, ini contohnya ya. KTP-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang model deskripsi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya.
ilmu pengetahuan alam TP 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini nanti di rata-rata Bapak Ibu. Ini. Per TP. Berarti Dari nilai asesmen sumatif. bukan per lingkup materi ya kemarin itu, Bu. TP-nya. Tapi kan biasanya kan TP mengacu pada lingkup materi biasanya. Gitu. Kalau di dalam buku kan biasanya gampangannya lihatnya di per bab ya Bu ya, Bu Witri. Iya. Cuma memang ini di buku panduannya TP1, TP2, TP3 sampai dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Berarti sumatif per TP ada bisa gitu, Bu? Iya bisa. Karena di rapor kan per TP ya, Bu ya? Per Aplikasi TP. rapor. Heeh. TP1, TP2, TP3 itu. Di rapotnya sekolah penggerak seperti itu. Berarti nggak per lingkup materi gitu ya, Bu? Kadang ada yang satu TP itu satu lingkup materi, kadang ada yang dua itu Bapak Ibu. Jadi melihat dulu karakternya pelajarannya. Kalau di SD lebih, Bu. Satu lingkup materi itu ada yang 3. 2 minimal TP-nya. Berarti istilahnya yang mana itu, Bu? Per Yang TP lingkup aja. materi aja berarti Bu. Lingkup materi aja. Tapi kalau di Ya. rapor per TP itu. Kalau Aplikasinya. mau dijadikan per TP juga tidak apa-apa toh, nanti hasilnya kan merupakan nilai rataan. Rataan juga. Nah, yang nilai formatif ini, Bu, masuk ke mana itu? Nilai formatif itu untuk mengecek perkembangan muridnya aja. Ya, gitu ya. Oh, berarti nggak masuk ke TP. Saya kira kemarin itu kan, apakah formatifnya ini dijumlahin juga ya, gitu. Dijadikan Tidak, Ibu. enggak ya. Berarti di akhir Yang untuk sumatifnya saja, Bu. untuk sumatifnya aja. Oh iya, itu aja sementara Ibu. Apakah panduannya tadi ada di link materi, Bu? Ada di link materi hari kedua. Hari kedua. Oh, iya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bunda Witri, turunin tangannya biar nggak capek ya. Oke, sekarang ke chat. Tadi udah ini. Dari Bunda Dwina. Apakah boleh nilai rapot 40%, nilai sumatif 60%? Salah bacanya. Nilai rapot 40% sumatif, 60% formatif. Di situ di petunjuknya panduannya bagaimana? Tidak ada pembobotannya ya Bapak Ibu malahan. Tidak ada. Jadi yang dipakai memang betul-betul nilai sumatifnya. Kita mengacu pada itu aja Bapak Ibu, panduan pembelajaran dan asesmennya yang diturunkan dari Kemendikbud itu aja Bapak Ibu. Yap. Sekarang dari Bu Desi. Di rapot Kurmer memang tidak ada tulisan naik dan tidak naik ya Bu Dwi? Iya betul, tidak ada. Jadi semua harus naik? Naik, karena misalnya kalau yang SMP kan fase D. Itu di rapotnya Bu Dwi nggak ada naik tidak naik? Ya ada, ini punyaannya anak saya juga nggak ada. Kok saya masih ada Bu? Ada ya? Punya saya nggak ada ini murid. Punyanya. Apa karena SMP lagi, Bu. kali ya? Cuma ada tulisannya keterangan naik ke kelas 8. Gitu Oh aja. iya, maksudnya itu. Kalau tidak naik dan naik itu nggak ada. Iya, naik. Maksudnya naik ke kelas berikutnya gitu kan. Iya. Tidak naik, tidak ada memang, Bu. Cuma keterangan kenaikan kelas naik ke kelas 8 gitu aja. Siap. Tidak naiknya dihilangkan Bapak Ibu. Oke. Tugasnya apa nanti ditulis di grup sama Bu Dwi ya, Bunda Maftuhah. Sabar dulu ya. Sekarang dari Bunda Desi. Bu Dwi maaf, apakah tidak ada istilah tinggal kelas? Bagaimana yang sering bolos, yang males-males, gimana? Tetap naik? Ini Bapak Ibu ya, contoh kasus ya. Kasus semua ini di dalam. Kasus ini kasus ya. Contoh kasus ya. Udah kembali kepada Ini kebijakan ya, Bu. kebijakan sekolah gini. Ya. Kemarin itu Dari yang Suryadi. ada murid ya kelas 1. Memang dia itu absensinya banyak yang alfa ya, atau ada alasannya pokoknya banyak ya.
akhirnya dia diberikan kesempatan ini. Pecah. Kan harusnya dia naik ke kelas 3 ya. Terpaksa mengulang. Nah, di tengah perjalanan ternyata kelakuannya tetap seperti itu. Nah, akhirnya mundur dia. Itu ya. Jadi pilihan itu ada di anaknya. Tetapi kita kan sudah memberikan keringanan, maksudnya kesempatan anaknya tetap bersekolah di situ ya, istilahnya enggak kita keluarkan ya Bapak Ibu ya. Terus kita layani terus ya walaupun dengan kondisi itu. Kemudian juga ada istilahnya home visit BK terus menerus seperti itu. Tapi pada akhirnya anaknya mundur sendiri. Tapi kita nggak mengeluarkan loh Bapak Ibu. Tuh ya Bapak Ibu ya, bedanya antara kita itu tidak ada, memang ada istilah tinggal kelas, tapi sudah ada penanganan terlebih dahulu dan anaknya dan orang tuanya pasti dipanggil. Siap-siap ya. Jadi dibimbing dulu, dibina dulu, baru kalau udah nggak bisa, baru mungkin ya Bu Dwi ya. Ya, anaknya mundur Bapak Ibu, bukan kita mengeluarkan ya. Nggak ada istilahnya kita mengeluarkan. Kalau sekolah penggerak nggak ada. Jadi anaknya mundur sendiri. Suryadi dulu. Kemarin yang pondok pesantren karena dia tidak tahan dengan mekanisme pondok pesantrennya, akhirnya dia mundur sendiri. Kalau yang lainnya temannya ya mengikuti kegiatannya ya balik lagi ke pondok pesantren, ya akhirnya setelah pembinaan selama 3 bulan kembali lagi ke sekolah, ya sekarang lulus gitu Bapak Ibu. Pokoknya dicoba segala cara ya Bu Dwi ya. Ya, segala cara dicoba. Pokoknya jangan menyerah begitu ya. Siap. Adakah yang mau bertanya lagi? Di chat udah nggak ada nih Bu Dwi, udah habis. Suryadi terakhir Teh. Oh boleh, silakan Bapak. Langsung saja Teh sama Ya. Bu Dwi-nya. Bu Dwi, saya sudah mendiagnosis anak-anak yang Bu Dwi tadi katakan naik semua. Tapi ternyata setelah saya adakan diagnostik sendiri, karena saya ini kamatnya Bu Teh. Iya, kepala sekolah ya. Nah, tapi saya panggil lagi juga gurunya, gimana perkembangan anak ini. Jawabannya ya begitu-begitu saja Pak. Saya bilang gimana ini dengan kumirnya. Karena di madrasah saya Teh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah full percontohan. Nah, Oh keren. yang saya ingin tanyakan sama Bu Dwi, apakah tidak mengurangi nilai kompetensi daripada madrasah sendiri? Kalau semua anak-anak yang tadi diagnostiknya melalui saya dan gurunya kurang berkenan untuk dinaikkan, ternyata kita naikkan. Itu pertama yang mengganjal sama saya di Madrasah Ibtidaiyah. Karena saya dari Madrasah Aliyah Teh, Oh ya, oke. turun ke Ibtidaiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil rapor, ternyata rapor yang di MI itu tidak lagi istilah ranking atau peringkat selama Kumer. Saya katakan saya dari Aliyah ke MTS, lalu ke MI, semuanya pakai itu. Ya, tapi setelah Kumer berubah, saya bilang ini mengurangi nilai-nilai kapasitas daripada madrasah atau sekolah itu sendiri. Gimana nih pandangan Tedwi? Nah, 2 pertanyaan ini. Ya, ini pandangan saya ya Bapak Ibu ya. Ya, Kalau guru itu hakikatnya kan seperti petani ya Bapak Ibu ya. Petani betul. yang mulai menanam bibit padi ya, kemudian merawat, memelihara sampai nanti menuai hasil ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada satu padi yang terkena hama ya, satu padi, kira-kira padinya itu akan dibunuh atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah Apa akan dicabut semua? dicabut semua atau bagaimana penanganannya dulu itu? Apakah perlu disiangi dulu misalnya yang bagian yang itu yang Terkena hama. terkena hamanya itu ditindaklanjuti dulu ataukah dipangkas habis? Pertanyaannya. Dikasih Jawab dulu, Pepsi Pak pun nggak Suryadi. Gesida Ntar dulu. dulu. Pak Suryadi dulu jawab. Ya. Sabar. Kalau saya Ya, Pak Suryadi, halo. termut Oh, Teh. enggak. Ayo, Iya. ayo.
Kalau saya pasti saya sayangi dulu. Cuma Ya, persoalannya kalau saya lanjutkan itu tanggapan dari teman-temannya sendiri kok mengatakan kok Pak Suryadi lanjut sementara saya nih lebih ini daripada Pak Suryadi. Itu teh masalah-masalahnya. Makanya saya biasa panggil bersama dengan guru dan siswanya. Terakhir itu orang tuanya ke saya. Karena saya selaku pembinanya, saya katakan kalau kita naikkan saja anak-anak seperti ini, imbasnya itu ke kapasitas teman madrasah kita lainnya ini. ya sama ke kualitas madrasah secara umum ya. Ya, betul. Nah, di sini saya meminta bagaimana jalan keluarnya ini. Ya, Pak Dwi. Karena teman-teman ya, saya format lagi dengan nilai formatifnya, dia katakan sama saya, Pak, untuk Kumer tidak ada istilah penilaian formatif itu digabung dengan nilai sumatifnya. Saya katakan itu mencelakakan daripada peserta didik. Nah, untuk bisa menggabungkan kedua itu, artinya peserta didik bisa terangkat nilainya, sekaligus kualitasnya. Tapi setelah saya tiba di sana, teman-teman gue katakan, Pak, tidak usah gunakan formatifnya untuk digabung dengan sumatifnya dalam rangka penulisan di rapor ataukah di ijazah, Mbak Dwi, begitu. ya. Jadi kalau misalnya Pak Suradi mampu apa itu istilahnya ngemong muridnya yang bermasalah itu sampai lulus itu merupakan hal yang luar biasa Pak Suradi ya. Siap, Tapi kembali apa itu kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing ya Pak Ibu ya. Inginnya siap. itu istilahnya kualitas apa quality controlnya mungkin ya yang ingin Ya, mungkin. tetap istilahnya apa ya citra dan martabat sekolah ya seperti itu ya Ya, yang jadi hal penting. Tetapi siap, siap. diingat Bapak Ibu ya bahwa kita di apa itu di pendidikan itu di rapor pendidikan itu yang sekarang itu bagaimana cara menciptakan sekolah yang bisa melayani murid Siap, gitu ya. siap. Sekolah yang bisa melayani murid dan itu dibutuhkan kepemimpinan yang selalu melaksanakan perbaikan kegiatan pembelajaran. Siap, siap. Harus ada metode-metode lain, cari cara Bapak Ibu supaya ada penanganan lain. Mungkin berbagi dengan informasi dengan teman yang sudah berhasil telah mengalami hal kejadian serupa, saling berbagi praktek baik itu akan Pak Suradi akan menemukan solusi terkait penanganan anak yang seperti itu. Dan istilahnya kalau ingin anak itu yang bermasalah itu istilahnya terpantau ya Bapak Ibu ya. Itu jadikan satu aja, jadi satu kelas yang terdekat dengan misalnya terdekat dengan ruang guru sehingga kita itu bisa melakukan pengamatan secara intensif setiap hari. Itu mungkin langkah-langkah yang Siap, 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 umum ya, Ibu ya. Seperti siap. Sekaligus itu. sharing, Mbak Dwi. Nanti kalau misalnya sampai berhasil pasti Pak Suryadi pasti akan hebat itu, Pak Suryadi. Maaf Mbak Dwi, maaf sedikit lagi. Saya memimpin madrasah itu semua sekolah umum yang di sampingnya itu hampir mati. Dengan pola seperti yang saya akan tadi, bahwa saya gurunya dan siswanya saya panggil bersama-sama. Nanti setelah tidak mampu diselesaikan, baru saya panggil orang tuanya. Makanya semua madrasah yang saya lalui, Mbak Dwi, SMP ataukah SD yang di sampingnya, dari misalnya SD-nya 8 kelas, turun menjadi 2 kelas. Kalau SMP-nya 20 kelas, turun menjadi 10 kelas. Yang saya dekati dengan SMP selama saya memimpin Mbak Dwi. Dengan pola yang saya lakukan ini. Karena saya sudah 18 tahun, Mbak Dwi, jadi pimpinan. Luar Makanya, biasa ya. ya, saya tidak tahu bagaimana dengan CP-nya. Makanya saya selalu sharing dengan teman-teman di Ibtidaya ini. Saya bilang, pengalaman saya kurang lebih 18 tahun memimpin, tetap namanya nilai formatif itu bisa diaplikasikan dan dikombinasikan ke nilai sumatifnya. Tapi karena pandangan mereka mengatakan, Pak, cukup sumatifnya, yang penting bisa mendukung kualitas dan kemampuan madrasah. Seperti itu, Mbak Dwi. Iya. Ya, Jadi kasih. itu pertimbangannya Ya. dikembalikan kepada kurikulumnya yang Pak Suryadi lakukan ya ke KSP-nya Siap, Pak siap. Suryadi pasti
ada kebijakan-kebijakan nanti ya. Kebijakannya itu kan nggak mungkin menyeluruh terpakai ya Bapak Ibu. Mungkin untuk per kasus yang tadi misalnya ke 5 anak mungkin bisa terpakai. Seperti itu Pak Suryadi. Siap, siap, siap. Makasih banyak, Mbak Dwi. Baik, Oke. terima kasih ya Pak Suryadi ya. Baik, oke. Di chat udah nggak ada. Oh, masih ada Bayu. Silakan Bayu. Baik, Umi. Terima kasih banyak, Umi. Sebelumnya, Bayu mengucapkan terima kasih banyak mungkin kepada para Nuanta dan juga mungkin yang mungkin 2 tahun lalu itu diadakan BIMTEK serupa ini, tapi diadakan yang narasumbernya sekarang BPGP Jawa Barat. Karena ini kebetulan minatnya Bayu rencana lanjut S2B riset itu lebih kepada penelitian, tetapi Bayu menjadikan ini sebagai kajian bahan materi ajar. Jadi materi bahan ajar ini adalah salah satu upaya untuk merekomendasikan kepada penyuluh pertanian, peternakan dalam menerapkan mutu pangan yang bermanfaat. Salah satunya ini kebetulan rencananya ingin es krim, tapi pakainya dari minyak ayam, minyak unggas dari ada lama penyimpanan juga ada dari bagian-bagian tubuh. Mungkin kalau ini dijelaskan ini panjang sekali, tapi ini bisa menjadi bagian daripada bagaimana Bayu dapat mengadaptasikan dari salah satu kebutuhan petani ini atau usaha dalam menjadikan produk usahanya ini berbasis teknologi dari hulu ke hilir. Mulai dari bagaimana kita membuat perangkat ajar ini sesuai dengan adaptif, yaitu survei. Hasil survei itu atau dari penyuluhan itu, dari survei wilayah penyuluhan itu bisa jadikan capaian pembelajaran, capaian ke TP ATP-nya itu. ATP-nya ini karena memang 32 jam pelajaran misalkan, jadi dia bisa dia bisa mengurutkan, dia bisa mencapai itu dalam mungkin sekitar dari 2 minggu atau 3 minggu begitu. Artinya apa? Mereka bisa mengadaptasikan bagaimana mereka memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari hulu ke hilir ini untuk melalui pembelajaran yang berbasis pada STEM atau misalkan yang seperti itu. Jadi ini luar biasa, membuat perangkat ajar ini bisa diadaptasikan. Apakah Bayu nanti dari lembar penyuluhnya itu ada capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya seperti bagaimana, rangkaian-rangkaiannya juga, asesmennya apa, kemudian bahan ajarnya itu sinopsis sajikan bahan ajar. Bahan bacaan ini bisa dilihat dari gambaran-gambaran materi tersebut. Itu saja. Mohon maaf kalau mungkin ini suara tidak terdengar jelas karena ini ada gambar orkestra yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi acara besok. Jadi ini mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada kurang memahami, karena ini sangat-sangat luar biasa Bayu bisa memanfaatkan ini. Karena semoga juga Bayu bisa mengadaptasikan perangkat ajar kurikulum merdeka ini dalam bidang dalam bidang penyuluhan, karena ini pembelajaran atau proses bersifat merdeka, tetapi dia harus meningkatkan usaha petani yang powerful. Itu saja dari Bayu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bayu. Luar biasa semangatnya ini Pak Bayu ya. Pak Bayu ini bisa ini ya. Tahun kemarin itu ada istilahnya undangan kontributor ya. Undangan kontributornya itu dari komunitas umum, ada yang kemitraan, ada yang individu ya Pak Bayu. Semoga di tahun ini ada lagi model seperti itu, sehingga nanti harapannya apa yang diinginkan Pak Wahyu misalnya dapat berkontribusi membuat perangkat ajar yang berbasis tadi ya, berbasis STEM ya, terkait pemanfaatan produk pertanian untuk anak-anak supaya bisa memanfaatkan produk dari hulu ke hilir bisa terlaksana. Nanti ini Pak, semoga ada lagi yang itu, yang kontributor untuk kemitraan, ada yang organisasi maupun individu. Biasanya terbuka ini Pak, kalau seperti itu. Dicermati saja biasanya dari pengumuman-pengumuman lamanya Kemendikbudristek, biasanya ada. Itu ya Pak Bayu, ditunggu. Sehingga apa yang menjadi harapan dan apa itu istilahnya impiannya Pak Bayu bisa mengadaptasikan hasil pembelajarannya terkait risetnya pembuatan es krim dari lemak itu ya, lemaknya ayam ya, itu bisa terlaksana
dan bisa masuk menjadi perangkat ajar. Itu saja Pak Bayu. Ya, jadi intinya itu adalah dari hal yang seperti ini bisa tentu mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Dan lupa juga KKTP juga, ini juga asesmen dan KKTP ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya KKTP dan CP ini menjadi satu ikatan yang utuh untuk membentuk sebuah pembelajaran, maka disinilah tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Apakah dari gambaran tingkat pemahaman mereka ataupun dari berasal dari berbagai latar belakang, dari berbagai kondisi tanpa mengira latar belakang pendidikan yang beragam. Ada dari SD, SMP, SMA, S3 hingga ada S3 akademik, ada S1 saja, nggak ada S2, bahkan ada S2 tidak sampai S3 begitu, S3 akademik. Jadi dia dia bisa lebih kompleks begitu dalam menerapkan perangkat ajar ini untuk penyuluh juga nanti dan juga buat Bayu sendiri. Itu saja. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya Bayu ya. Baik, sama-sama Omi. Alhamdulillah udah jam 9. Bentar, di chat juga udah nggak ada. Baik, Bunda Dwi, kita akhiri ya Bapak Ibu semua. Mungkin closing statement-nya Bunda? Iya Bapak Ibu. Untuk tadi sudah disampaikan bahwa batasnya penugasan sampai tanggal 23 Juli ya Bapak Ibu ya. Ya, terus 23 kantong tugas Juli, baru Senin. Jadi kantongnya itu yang untuk bukan guru, misalnya kayak Pak Bayu itu beda CP. Yang pengawas? Yang pengawas itu bisa melakukan semacam pembimbingan kepada sekolah binaan, nanti entah itu mengambil sampel dari tiap, misalnya ada 5 sekolah binaan, gurunya misalnya ada 40 ya. Nanti disuruh mengumpulkan semuanya, diambil yang terbagus gitu. Kepalanya gimana? Diambil yang terbagus. Kalau kepala sekolah sama juga melakukan pembimbingan kepada gurunya, ada semacam kayak IHT, nanti dikumpulkan juga, nanti mengumpulkan itu aja salah satu hasil tugas gurunya. Itu kemudian yang untuk gurunya sendiri bedah CP yang untuk itu ya Bapak Ibu ya, satu paragraf ataupun satu elemen misalnya, kemudian membuat TP sama ATP-nya dan satu modul ajar utuh. Seperti itu Bu Umi. Baik, nggak banyak tapi nanti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu minimal di pertemuan pertama begitu ya Bu Dwi ya? Iya. Baik. Terima kasih Bu Dwi atas ilmunya 4 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan untuk ajaran baru sehingga workshop ini punya goal Bapak Ibu sudah punya perangkat ajar di ajaran baru. Baik, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat untuk Bu Dwi dan Dede bayinya lancar sampai dengan persalinan. Bapak Ibu juga semua sehat ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.